kiri jalan tekon. Anda sudah sampai. Kiri jalan. Nah, ini teman-teman, saya sudah sampai di depan rumahnya Mas Tony, pemuda pemelihara ayam petelur. Sampai di depan rumahnya Mas Tony, teman-teman. Rumahnya sederhana, tapi ya di belakang rumahnya banyak ayamnya petelur. Ini bahkan pesanan Mas Tony yang setiap minggu saya kirim. Mau saya turunkan dulu, taruh di dalam rumah. Saya mau masuk ke dalam kandang yang kemarin dibuat loading ayam Mas Tony. Bagaimanakah sekarang? Sudah habis atau sudah masuk ke box semua, teman-teman? Niku namung mati nganu 13 Pecah 13 ya, Bu. Nah. Soalnya gawan kokono miripate enggak rohe loro. Nah, Tapi mereka akhirnya sudah tidak ada 1 ekor, teman-teman. 1 ekor pun tidak ada. Ternyata sama Mas Tony dan ibunya sudah dimasukkan ke kandang belakang rumah, sudah dibokkan. Lewat sini ya, Bu. nggih. Oh. Niku Tony. Mas, kalau video pas niki cahayanya soai gitu ya, Mas. Nah, ini Mas Tony kemarin, teman-teman. Salam Mas Tony. Halo, salam peternak Nusantara. Sangat mudah kan, teman-teman. Lihat, masih mungkin 19 tahun, 17 tahun ini. 23 Mas. 23 Mas Tony. Ini ayam yang kemarin, yang ini Mas ya? Niki nggih. Oh, ini teman-teman, yang kemarin pas waktu di kandang situ, akhirnya di sini kurang lebih 2 bulan Mas sama Mas Tony, karena di sana sudah padat merayap ya, maksudnya dimasukkan ke sini agar nanti tidak penuh ya, dan di sini nanti siap bertelur untuk kurang lebih 2 bulan ke depan. Sangat sehat ayamnya, teman-teman, sangat bagus. Kalau ini yang sudah siap bertelur, sudah produksi. Nah, lihat telurnya. Nah, siapa tahu teman-teman yang punya keinginan dengan berternak ayam petelur, ini bisa dicontoh informasi atau ilmunya, teman-teman. Nanti saya akan tanya bagaimana seputar pemeliharaannya agar teman-teman itu bisa mengikuti jejak sukses, langkah-langkah yang Mas Tony selama ini. Kalau saya katakan adalah Mas Tony itu pemuda beternak ayam petelur yang sukses. Nah, Mas Tony, saya mau tanya, ini kemarin sebelum masuk box itu ada pemeliharaan yang khusus nggak, Mas Tony? Mungkin diberi vitamin, obat, pokoknya agar tidak stres lah masuk ke box ini, karena sebelumnya kan di dalam kandang sana habitatnya, mungkin masuk ke sini mungkin suhunya lebih dingin atau bagaimana? Kalau suhunya lebih dingin Mas, Ya, kan soalnya kan cuaca kan nggak menentu. ya cuacanya karena sekarang kan Hujan. kadang hujan kadang panas ya gitu. Mas, Untuk sebelumnya masuk box ke sini, Mas Tony, atau mungkin tinggal masukkan saja, atau sebelumnya dikasih ramuan apa biar tidak terjadi stres dan sebagainya? kasih obat Mas. Apa Mas Tony? Kira-kira Fortevit saja? Fortevit saja. Nggak ada mungkin jamu-jamuan ala, nggak ada ya? Ada. Fortevit aja langsung dimasukkan ke sini. Insya Allah ayamnya sehat dan kuat ya, Mas ya. Nggak stres. Tidak stres. Nah, ternyata rahasianya Mas Tony itu vitamin Fortevit dari Medion, teman-teman. Itu memang bagus. Ini untuk masa produksinya nanti diperkirakan berapa hari lagi, atau berapa minggu, atau berapa bulan, Mas? Kisaran ini 3 bulan lagi Mas. 3 bulan lagi, berarti terhitung total kurang lebih 5 bulan 5 itu. bulan. Itu sudah siap bertelur total atau sudah ibaratnya nyicil, Mas? Enggak. Ini Udah Mas ya. Tak sitak Mas ya. cita-cita
Itu 5 bulan Mas ya? 5 bulan. Diperkirakan untuk masa bertelur totalnya ya, biarlah katakannya 100% lah. Walau nggak ada 100%, saya tanya ini mungkin 100%-nya nanti di bulan berapa kira-kira? 6 bulan sampai 6 bulan setengah. 6 bulan sampai 6 bulan setengah teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman jika ingin beternak ayam petelur seperti Mas Tony ya, Mas Tony aja masih muda, itu bisa. Saya bilang wow, ini luar biasa dan pemuda yang sangat inspiratif buat saya teman-teman. Itu kalau mau ternak ayam seperti petelur ya, kalau jejak dari Mas Tommy awalnya itu memang dari kecil Mas ya, Dari kecil Mas. dari kecil dibesarkan. Terus SD Mas. Oh Mas Tony sejak lulus SD ya. Udah beternak. Sudah berternak. Mungkin awalnya dulu petelur langsung atau peternak lainnya, mungkin biasanya dulu langsung petelur. Iya Mas. Tapi masih skala kecil. Nah, kecil masih satu kandang ini Mas. Satu kandang yang sebelah sini. Nah, satu kandang ini. Loh, kayak kalau kandang sebelah sana itu ya baru juga. Juga. Oh, ini berapa tahun yang Mas ini belakang rumah ya? Itu terhitung belakang rumah ya? Ini Sejak kecil kalau 6 tahun sudah ada. sudah ada. Wah. Tahun lebih Mas ini. 6 tahun lebih. Kalau ini masih baru. Baru. Di sana juga masih baru. Wow. Ini ya peternak ulet teman-teman. Ini kalau dihitung berapa tahun Mas? 15 tahun ya? Iya masih 11 Wah, tahun. 15 tahun. Sejak SD Mas Tony sudah berjibaku berkecimpung ya di dunia peternakan, khususnya peternak ayam petelur. Nah, semoga Mas Tony selalu sukses ya di dunia peternakan, khususnya petelur, semakin jaya, semakin usahanya semakin maju, sukses dan selalu mendapatkan keberkahan. Amin amin amin. Nah, lihat ini untuk kotoran yang ada di bawah kandang teman-teman. Saya lihat di depan mata ini kalau lalat itu memang ada tapi nggak terlalu banyak. Ya sedang-sedang aja. Ini apa rahasianya? Kalau saya katakan ini sangat bersih ya Mas. Untuk kelas kandang petelur seperti ini. Bersih teman-teman, bagus. Maka dari itu Mas Tony masih bertahan di dunia peternakan petelur. Coba saya kelihatannya ada ayam berteriak-teriak, tok-tok apa? Ada apa Mas tadi kelihatannya? Nggak apa-apa ya. Oh, saya mau tanya Mas, ini tentang kotorannya sendiri. Ini kalau saya lihat di depan mata Mas ya, itu terbilang kalau lalat memang ada, wajar karena habitat lalat tersebut seperti ini. Tapi ini sangat minim kalau saya lihat. Mungkin dari pengetahuan saya kalau kandang petelur itu kan banyak lalat dan bau. Nah, ini bau pun juga standar saja. Mungkin bau ya begitulah, lewat saja. Terus lalat juga sedikit. Itu apa rahasianya Mas? Coba bisa diberikan informasinya dan ilmu buat teman-teman Nusantara peternak ayam telur lah atau peternak ayam lainnya. Kalau lalat niki nganu Mas, 1 minggu sekali semprot Mas. 1 minggu sekali semprot ya. Kalau ini apa? Ini kalau kotorannya ini kalau ada yang becek. Oh, yang mengandung basah-basah Mas ya? Basah, itu dikasih kapur. Dikasih kapur atau diambil? Diambil. Enggak Mas, enggak diambil, kasih kapur. Pokoknya tujuannya kering ya Mas ya. Untuk pengerukan kotoran sendiri, ini kelihatannya sudah diambil Mas. Sudah Mas. Oh, kan enggak diisi Mas. Oh, enggak diisi tapi diambil. Untuk kotorannya ini diambil berapa bulan sekali atau berapa periode Mas? Ini sekali afkir Mas. Oh, ketika afkir ya. 2 tahun lah. Oh, Kira-kiranya 2 tahun. akhirnya 2 tahun Mas ya. 2 tahun. Tapi Mas ya, beneran ini kotoran sudah 2 tahun teman-teman. Yang di sana sampai seperti seperti apa? Pasir ya Mas ya, sampai memasir. Tapi emang bener nggak bau teman-teman. Ini ya baunya wajar, cuman nggak terlalu amonia itu nggak terlalu menyengat. Bagus ini kalau
ilmunya Mas Tony untuk bisa diberikan ke teman-teman peternak lainnya atau peternak lainnya. Bagus Mas ini Mas. Saya bilang jempol, bagus, keren. Ini berapa persen Mas untuk petelurnya? Oh, untuk sampai saat ini masih produktivitasnya sekitar menurun Mas. menurun. Iya, itu kan udah hampir akhir Mas. Oh, udah hampir akhir, berarti udah hampir 2 tahun. Nah, Oh, akhir. kemarin corona Mas, kemarin corona kan harga anjlok. Iya. Tak ke sini Mas, coba karena agak ini gelap. Karena kemarin kan harga anjlok. Nah, Terus Mas Tony kok bisa bertahan sampai sejauh ini? Bahkan sampai ada ayam baru juga. Ini kan terbilang luar biasa Mas, karena di daerah lain mungkin sekarang banyak yang gulung tikar karena akibat pandemi corona ya Mas. Enggak cuman petelur saja Mas, chopper, pejantan, bahkan broiler banyak yang gulung tikar. Nah, ini Mas Tony malah jadi nambah teman-teman. Apa rahasianya? Oke, coba Mas sharing ke teman-teman lewat video saya ini. kalau nggak nambah nanti anu Mas. Apa nama nggak pekerjaan kan cuma ini Mas. Oh ini sama apa? Sama petani. petani, tebu juga. Tebu. Ya diputer Mas. Pokoknya ikut alur, pokok puter ya. Pokok puter Mas. Loh, kemarin nggak takut kerugi Mas, karena harga telur yang anjlok. Ya takut Mas, tapi ya gimana lagi Mas? Mas Tony berarti sudah memprediksikan sejauh-jauh hari ya? Ya Mas, sudah. Oh, ini Mas. Ini teman-teman, prediksi itu sama saja kalau kita seperti apa ya? Kok melamar, meramal teman-teman. Meramal itu kalau kita berbisnis itu juga sangat penting teman-teman. Jadi kita bisa menentukan bagaimana kita nanti ke depannya, bagaimana kita kalau kita mendapatkan untung atau kita mendapatkan sebuah kerugian dalam usaha. Jadi meramal untuk jangka panjang, jangka pendek itu juga dibutuhkan seperti penting oleh pelaku bisnis peternakan juga atau bisnis lainnya. Wah ini Mas Tony, salut Mas, bagus Mas, bagus. Ini berapa ribu Mas ya? Coba saya sambil jalan lihat-lihat ayamnya Mas, kelihatannya sangat sehat. Bobotnya sendiri ini 1 ekor berapa kira untuk ayam besar ini? Kira-kira 1,8 sampai 2 up. 1,8 kilo Sampai 2 up. sampai 2 up teman-teman. Ini kok sampai 2 kilo Mas? Saya kok ini ya, ayam 2 kilo ini terbilang, kalau saya kok terbilang besar Mas. Besar banget sih kalau ayam segini Mas. Beneran Mas, 2 kilo sampai minimal 1,8 2 kilo beneran. Kadang-kadang ya kalau yang ini, kalau yang kadang Yang di sana itu kecil-kecil Mas. kecil-kecil 1,7. 1,7. Kalau bobot segitu sudah bagus Mas ya? Bagus teman-teman. Kalau ayam Oh, berarti mungkin saya rasa ini pakannya juga kualitasnya bagus teman-teman. Itu pengaruh di hasil petelur juga Mas ya? dia Mas pengaruh banget. Oh. Banyak pengaruhnya. Kalau kayak pakannya kurang makan kadang kalau bertelur tidak Kurang maksimal. Oh ya. Oh, saya pengen tahu rahasia pakannya Mas seperti apa untuk ini. Bisa Mas? Bisa dikasih tahu nggak? Ayo teman-teman lanjut ke gudang pengolahan pakan, pencampuran pakan. Nah ini gudangnya teman-teman. Ini jagung. Terus yang ini Mas, apa ini? Sentret. Ini yang am-am coba Mas. Oh, tepung ikan. Pakai tepung ikan ternyata teman-teman. Ini jagung, tepung ikan. Terus ini sentrat. Cuma ini dong. Nggak ada katul Mas? Iya. Ya kadang ada Mas. Ada. Perbandingannya berapa Mas kira-kira? Perbandingan kalau jagungnya 2 kental itu Sentratnya berapa? yang ini 1 Mas. 1, berarti 1:2 untuk jagung. Terus tepung ikannya sendiri Tepung ikannya cuma sedikit. 3 Mas. 3 kilo. Enggak. 3 sak. 3 sak. Wow, banyak sekali teman-teman. Pantesan ayamnya besar-besar. Gasa sama katulnya itu 1,5 kintal. 1,5 kintal. Wah.
Nanti dihitung kembali teman-teman, saya kasih apa tulisan yang berada di video ini, karena ayamnya besar tapi telurnya juga bagus. Tiap hari. Ya. Kalau ini tadi teman-teman, ini pakan New Hope dari saya 811K. Ini untuk ayam yang di barusan masuk ke baterai teman-teman. Teman-teman Mas Tony ya. Oh, ini biasanya Mas Tony itu sudah 4 kali Mas ya. 4 kali order di saya teman-teman. Order 4 kali setiap minggunya. 10 sak Mas Tony ambil saya. Ini teman-teman, pakan dari saya. Ini kan sebenarnya setiap minggu itu gonta ganti, kalau di saya stoknya itu tidak mesti tidak menentu untuk New Hope saja, kadang ada merek yang lain. Ini yang sudah dicampur Mas Tony. Ini tinggal dikasihkan ke ayam. Oke. Nah ini teman-teman, tadi saya tanya Mas Tony, katanya dulu awal berdirinya Mas Tony itu beternak ayam telur pernah di demo Mas ya? Pernah di demo, Mas. Nah, itu sebabnya apa Mas? Sebabnya itu bau, Mas. Bau ya Mas? Bau malalat, Mas. Jauh sama lalat. Bau malalat. Soalnya kan belum tahu apa obatnya, Mas. Obat dan Obatnya. mungkin manajemennya masih kurang Mas ya. Pelajaran masih kurang jauh. Ya, saya wajar Mas, karena itu mungkin masih awal-awal kan Mas ya. Awal-awal, Mas. Kita masih kurang ilmu, tapi dengan berjalannya waktu Mas Tony bisa bisa ini teman-teman, bisa mengendalikan lalat dan juga bau. Akhirnya walau beternak petelur di termasuk lingkungan yang padat Mas ini ya, di sekeliling rumah, sekarang juga aman-aman saja. Jadi untuk biasanya teman-teman itu ragu ya, biasanya kan banyak peternak baru ingin usaha di mungkin peternak petelur atau daging karena kotoran yang mengganggu Mas ya, dan juga lalat. Tapi kalau kita bisa manajemennya dengan baik, kita diterima di masyarakat juga Mas ya. Bisa, Mas. Nah, jadi teman-teman itu jangan khawatir, asalkan kita mau belajar bersama peternak yang sukses seperti Mas Tony itu bisa tanya, jangan pernah malas untuk bertanya atau belajar ke sesama peternak agar kisah suksesnya satu peternak bisa tertular ke peternak lainnya teman-teman. Ya Mas ya. Nah itu ternyata Mas Tony pernah di demo seperti itu. Wajar Mas ya. Wajar, Mas. Mungkin teman-teman lainnya juga pernah mengalami itu. Nah, Tapi sekarang aman Mas ya. aman, Mas. Enggak Alhamdulillah bagus aman. karena memang manajemennya Mas Tony sekarang juga terbilang bagus teman-teman, dan mantap lah. Lalat ada tapi wajar dan sangat sedikit, cuman bisa dihitung Mas ya, mungkin 100 ekor. Oke Mas Tony, mungkin informasi dan berbagi ilmunya kurang puas ya Mas sebenarnya Mas ya, karena emang pembahasannya kalau peternakan itu sangat panjang teman-teman, karena ilmunya itu juga nggak sedikit. Wah, kita banyak bertahun-tahun selalu bertambah Mas ya. Mungkin yang bisa saya bagikan di video ini adalah cuplikan seperti itu, kisah suksesnya Mas Tony dengan keluarganya berternak ayam petelur. Ya, jika teman-teman kurang puas bisa kontak Mas Tony ya, atau bisa kontak saya antarkan ke sini atau ke teman-teman lainnya ya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf jika ada perkataan yang kurang baik. Dan teman-teman jangan lupa ya untuk subscribe ke channel saya agar channel ini terus berkembang dan selalu bisa dinikmati oleh penonton YouTube yang lainnya. Salam peternak Nusantara, salam peternak sukses Mas. Salam peternak hebat.